Banyak orang ribut sama mertuanya, ribut sama iparnya, karena dia tidak siap. Dia cuma mau pasangan hidupnya saja, eksklusif. Iparnya datang gak dibukain pintu. Suaminya mau bakti sama ibunya, cemberut. Dosa dia. Gimana caranya? Hukum syar'i tidak bisa diubah. Ini bukan hukum rimba. Hukum Allah pencipta langit dan bumi. Laki-laki tetap wajib bakti sama orang tuanya sampai dia mati. Dianya mati. Kalau orang tuanya mati atau hidup tetap wajib dia bakti. Tidak boleh istri menjadi penghalang suaminya untuk ketemu ibunya, bakti, ngantarin makanan, ziarah kuburnya kalau mati. Nggak boleh, haram. Dia harus dukung. Banyak istri bangkang dalam poin ini sampai seorang anak berani bangkang dengan orang tuanya. Bahkan saya tahu ada kejadian di Jakarta karena istrinya nggak suka. Tadinya dia belikan rumah ibunya di sebelah rumahnya, dipindahin ibunya. Durhaka sama orang tua. Sampai ulama mengatakan kalau ada seorang anak laki-laki menikah, kemudian dia biarkan ibunya duduk di belakang, istrinya di depan, dia durhaka itu. Bayangkan kalau kita sedang sakit mau sakaratul maut, apa yang bisa menolong? 3 anak, 3-tiganya dokter. Anak pertama dokter, anak kedua dokter, anak ketiga dokter. Menghadapi ayah yang sedang sakit, 3-tiganya tak bisa berbuat apa-apa, hanya menangis, ayah, ayah. Tak bisa. Tapi kalau ada satu yang bisa menolong, apa? Tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Dibukanya Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ringanlah dia menghadapi sakaratul maut. Kita tiap hari, tiap petang membaca Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut. Salah satu yang meringankannya, kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, membacakan la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kalian minum berdiri. Faman nasiya falyastaqi. Siapa yang lupa, muntahkanlah. Habib Umar bin Hafiz diberi minuman sedang berdiri, langsung dia jongkok. Habib Ali Al-Jifri ketika diberi minuman, murid dari Habib Umar bin Hafiz diberi minuman, langsung jongkok. Begitulah adab mereka. Ilmu itu harus diamalkan. Karena dari siapa? Teladan kita. Cara minumnya, cara makannya, sampai cara macam-macam ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak pernah minum di botol, Pak Ustadz. Waktu itu botol belum ada. Tahu nggak sedekahnya suami kepada istri setiap mau keluar? Apa sedekahnya? Nabi setiap mau keluar, dia cium jidatnya istrinya. Dicium. Coba ciuman suami sebelum pergi kerja, sedekah seorang suami kepada istrinya. Maka bapak-bapak mulai besok sedekahlah sebelum keluar rumah. Tapi ibu juga harus cantik. Mau disedekahi bau kalepanya, kariwil rambutna, kuning gigina. Nggak bilang suami tak, jauh-jauh kau deh. Kalau nak lupa suami tak ibu, kalau nak lupa suami tak, kasih ingat, Pak, sedekah. Sini kau, aku sedekahi kau. Sekarang diajarin supaya hilang yang namanya berkah. Makanya saya nggak bingung, banyak orang salaman sama orang tua aja pada di pipi. Ini nggak ngambil berkah namanya. Nggak tahu ini mungkin timbul dari orang-orang yang ngajarin nggak ada berkah, sehingga anak-anak sekarang salamannya begini. Ya Allah. Ada lagi salaman di jidat. Kemarin ketemu lagi ada orang salamannya di sini nih, di bawah jidat, di atas hidung. Yang namanya cium tangan, salaman itu kalau yang namanya nyium itu harus pakai hidung, kalau nggak pakai mulut, ini namanya nyium. Ini namanya nyium nih yang kecil-kecil, ingat. Cium tangan orang tua kita nih. Malah salaman, ya Allah. Saya takut nanti model baru lagi salaman di leher begitu. Ya Allah. Kasihan. Makanya ini mesti kita jelaskan. Padahal dalam cium tangan orang tua itu ada berkah. Kita cium tangan orang tua itu ada berkah. Mohon ya Rab, ibu saya mengandung saya dalam lelahnya ya Allah. Bertarung dengan kematian ya Rab. Ayah saya mencari peluh keringatnya untuk memberikan kebaikan bagi saya saat tumbuh ya Rab. Saya mohon kepadamu ya Allah, berikan kesempatan ya Allah,
agar saya dapat membahagiakan kedua orang tua saya. Engkau satukan kami dengan kehendak-Mu di dunia ya Rabb. Engkau tetapkan dia jadi ibu saya ya Allah. Engkau pilih dia jadi ayah saya ya Allah. Engkau satukan saat di dunia ya Allah. Maka mohon ya Rabb, jangan pisahkan kami saat di akhirat. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Mau sebaik apapun kita sama orang tua kita, kalau kita tidak menutup aurat kita, itu dosanya kita tuh akan dilimpahkan sama orang tua kita gitu. Jadi aku pribadi juga mikir gitu, oh kok aku jahat banget ya kalau aku ngasih dosa aku yang sebanyak ini sama orang tua aku. 2 rakaat sebelum sholat subuh berjamaah pahalanya lebih besar dunia seisinya. Ada berlian, ada emas, ada istana, ada mobil yang bagus, apalagi sholat subuhnya. Kami ulangi lagi ya, Dede. 2 rakaat sebelum sholat subuh pahalanya lebih besar dunia seisinya, apalagi sholat subuhnya. Maka Nabi besar Muhammad SAW bersabda, seandainya umatku tahu betapa besar pahala sholat subuh berjamaah, dia akan datang ke masjid walaupun dengan merangkak-rangkak akan datang. Ini supaya paham. Andai masa muda kita penuh dosa, andai masa muda kita penuh narkoba, andai masa muda kita penuh zina, wal iyadu billah wa na'udzu billah, jangan sangka Allah tutup pintu taubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tak terima taubat orang yang mempersekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi taubat selain itu diterima, dibukakan Allah Ta'ala. Mari perbaiki anak menantu, cucu, kawan, sahabat, andai talat, ajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu memperbaiki yang masa lalu, kita perbaiki di masa yang akan datang. Di antara tujuan Allah mengapa dia buat kita masih hidup di akhir tahun ini, liya'lamallahu allazina amanu. Allah menguji siapa yang masih tetap dalam istiqamah iman dan Islam. Allah gak marah sama sekali. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari tidak ada yang melihat kecuali Allah, kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbisik kepada malaikat itu, jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat, dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain. Allah kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita, nggak mau ngasih tahu kepada yang lain. Tapi begitu kita taubat, Allah langsung mengatakan, wahai para malaikat, lihat hambaku itu, dia bertaubat. Giliran kita beramal soleh, Allah umumkan. Giliran kita buat dosa, Allah diam aja. Allah kasih masalah buat kita karena Allah pengen banget ngampunin dosa-dosa kita. Allah ngasih kita musibah karena Allah pengen banget ngelihat kita datang menangis, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyambut kita dengan kasih sayangnya. Halumu ilayya ya abdi, datang ke sini wahai hamba-hambaku. Salat subuh itu adalah salat yang menjadi indikator kebaikan seseorang. Salat subuhnya baik, maka hidupnya baik. Salat subuhnya baik, rezekinya baik. Salat subuhnya baik, keberuntungannya baik. Makanya teman-teman sekalian, kalau kita ingin memperbaiki diri, mulailah dari salat. Kalau kita mau mengukur pekerjaan ini baik atau enggak ya, lihat salat. Kira-kira kita masih bisa enjoy enggak salat? Kita masih bisa tenang salat atau tidak? Kalau masih bisa tenang, itu pekerjaan baik. Teman-teman usaha, teman-teman bisnis, ya, teman-teman cek, ini usahanya bagus gak ya Ustadz? Gampang saja, cek. Wahai bapak ibu yang masih punya orang tua, hati-hati, hati-hati. Sakit hatinya adalah celaka seumur hidup.
dan kesukaannya kepada antum adalah manfaat seumur hidup. Hati-hati yang masih punya orang tua. Kadang-kadang kita suka keras kepada orang tua karena pendengarannya berkurang. Dari mana kamu? Dari masjid, Bu. Dari mana? Dari masjid. Dari mana? Dari masjid. Dari mana? Dari masjid, Ibu. Ini nyakitin hatinya. Walaupun dari masjid, murka Allah di atas kepalamu. Peluk dia, cium, bisikin di telinganya. Dari masjid sayang, begitu. Agar Allah terhibur, agar Allah tertawa, agar Allah tersenyum melihat kelakuanmu dengan ibumu itu.